Shalom, selamat pagi. Patut kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus oleh karena kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada hari ini, Minggu 22 Agustus 2021, kita boleh diperjumpakan lagi di dalam ibadah hari Minggu. Syukur bagi Allah Sang Pemilik kehidupan yang dalam cinta dan kasih-Nya telah melayakkan kita untuk terus menikmati hadirat-Nya di dalam sepanjang hidup ini. Di tengah lika-liku perjalanan kehidupan, Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk terus menikmati kesetiaan-Nya. Maka tetaplah di dalam Dia dan konsisten mengikut Dia sesuai tema kita minggu ini, konsisten mengikut Yesus. Pujian semua yang tercipta. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari dengan rendah hati kita datang di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Baik melalui tutur kata, perbuatan, dan kita berkata bahwa begitu sering kami mendukakan Engkau, Tuhan. Kami beribadah, menyanyi, duduk mendengarkan firman-Mu, dan memberi persembahan. Namun terkadang hati kami jauh daripada-Mu. Kami mengaminkan titah-titah-Mu, namun sering kekejian yang menguasai pikiran dan hati kami. Di muka Tuhan Yesus.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Firman-Nya, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Sidang jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat 13. Kita membacanya secara responsorial dan saya akan membaca kalimat yang agak keluar dan sidang jemaat membaca kalimat yang agak ke dalam. Saya akan mulai membaca di ayat yang pertama. Rindu kepada kediaman Allah untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa disenangi tempat kediamanmu. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai Pada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah. Dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbahmu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu. Yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Yang beras mengadakan siara. Apabila melintasi lembah Baka, Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air, bahkan hujan pada awal musim menyuguhinya dengan berkat. mereka berjalan makin lama makin kuat. Hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan, Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah, iyaku. Lihatlah perisai kami ya Allah, Pandanglah wajah orang yang kau urapi. sebab lebih baik satu hari di pelataranmu. Pada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku. Daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan. Dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita persiapkan bacaan kita.
Bacaan pertama dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 24. Bacaan kedua 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai 30. Dan bacaan ketiga Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah, karena cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu lah kami dimungkinkan menikmati perjumpaan dengan Tuhan di hari yang Kau kuduskan ini. Kami memuji dan memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Bahkan hendak mendasari kerinduan kami berjumpa dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan. Kami mohon kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah menolong kami semua, baik hamba-Mu yang Kau pilih dan utus untuk menguraikan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami yang baca dan mendengar. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pembaharuan Perjanjian di Sikem. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di sebelah sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa-bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi jawab Yosua kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan
untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat yang ke-22 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan berbunyi demikian. Doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadakannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah lain seperti Engkau di langit di atas dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapanmu. Engkau yang tetap berpegang pada janjimu terhadap hambamu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tanganmu apa yang kau firmankan dengan mulutmu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang kau janjikan kepada hambamu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku sama seperti engkau di hadapanku. Maka sekarang ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah kau ucapkan kepada hambamu Daud ayahku. Tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau, terlebih lagi rumah yang kau dirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hambamu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hambamu panjatkan di hadapanmu pada hari ini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam terhadap tempat yang kau katakan namaku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hambamu dan umatmu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa engkau juga yang mendengarnya di tempat kediamanmu di sorga, dan apabila engkau mendengarnya, maka engkau akan mengampuni. Amin. Haleluya. Yang memungkinkan berdiri, silakan berdiri. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Demikian, sesudah mendengar semuanya itu,
banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Kure Suma. Shalom, selamat hari Minggu buat semua, baik anggota Jemaat Moria Palu maupun jemaat yang ada di luar Kota Palu yang sedang mengakses pelayanan ini di berbagai tempat. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara Shalom. Saya percaya kita semua dalam sukacita karena dimungkinkan untuk kembali mengalami perjumpaan dengan Tuhan di hari yang Ia kuduskan. Saudara-saudara, tema minggu ini dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja berbunyi konsisten mengikut Yesus. Tumanan unturu Yesu. Apakah Bapak Ibu merasa adalah orang yang konsisten mengikut Yesus? Iya. Amin. Mungkin juga ada yang ragu-ragu menjawab, saya orang konsisten. Tapi sederhana untuk mengawali memaknai tema ini, konsisten mengikut Yesus. Apakah minggu kemarin juga berkesempatan beribadah? Pak Pendeta tidak sempat, soalnya mati lampu, soalnya HP-ku rusak, soalnya ada teman tiba-tiba panggil. Jadi saya tidak bisa beribadah. Sederhana kan?
Padahal alasan itu sesungguhnya tidak menjadi alasan yang kuat untuk mengatakan bahwa kita tidak bisa beribadah. Banyak lagi mungkin hal kecil, bolehlah kita renungkan masing-masing. Apakah kita memang orang yang konsisten mengikut Yesus? Saudara-saudara, seseorang bertahan mengikut Yesus memang bukanlah perkara mudah. Bukan perkara mudah. Seseorang konsisten hidup di dalam imannya pada Kristus bukanlah hal yang enteng atau sesuatu yang tidak punya tantangan. Karena faktanya ada banyak orang kemudian tidak konsisten mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Awal-awal dengan leluasa, dengan ekspresif yang tanpa meragukan pengakuannya untuk mengikut Yesus, percaya sama Yesus, tapi baru angin sepoi-sepoi, ya muncul, tiba-tiba kedengaran sudah tidak lagi mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Itu sebuah judul lirik lagu yang dinyanyikan oleh salah satu keluarga yang dicatat dalam sejarah kekristenan di sebuah pedalaman suku di India yang terjadi tahun 1800-an. Satu keluarga ini berada di tengah-tengah komunitas yang tidak percaya pada Yesus, dan suatu ketika keluarga ini mendapat ancaman yang hebat. Kepala suku itu mengatakan, tinggalkan imanmu kepada Yesus kalau engkau tidak mau berjumpa dengan persoalan besar. Tapi keluarga itu, suami, istri, dan kedua anaknya tetap bertahan, dan seketika itu juga melalui kepala suku diperintahkanlah untuk memenggal kedua anaknya. Setelah itu kepala suku juga bertanya kepada orang tuanya, terutama kepada ayahnya, kalau kamu tidak tinggalkan Yesus, istrimu juga akan habis, akan mati. Tetapi suaminya dengan lantang mengucapkan kalimat itu tadi. Tapi dalam bahasa Inggris dia katakan, I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. No turning back. No turning back. Tidak ingkar. Itu yang terjadi. Singkat cerita saudara, istrinya dibunuh, tetap dia katakan, I have decided to follow Jesus. Dan pada akhirnya ia dibunuh. Tapi tidak lama kemudian kepala suku itu tidak tenang dalam hidupnya. Lalu dia yakin bahwa yang mengganggu hidupnya adalah karena saya melakukan kesalahan besar. Dan pada akhirnya ia bertobat dan percaya pada Yesus. Singkat cerita saudara, melalui pengakuan kepala suku itu, semua kampung itu hampir 100% mengikut Yesus. Maka terciptalah lagu itu. Nanti di akhir kita nyanyikan ya, lagu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa mengatakan atau mengaku mengikut Yesus itu bukanlah perkara mudah. Bukanlah perkara gampang. Seperti kita mau mencicipi makanan yang lezat, yang enak. Ya gampang saja, kalau kita dikasih, ya kita cicipi, kita nikmati. Saudara, karena keputusan mengikut Yesus adalah persoalan prinsip. Bagaimana Anda menerima Yesus, lalu kemudian yakin benar dalam kebenaran, dan apapun, bagaimanapun,
situasi perjalanan hidupmu, engkau tidak akan pernah ingkar mengikut Yesus. Saudara-saudara, minggu ini menarik dalam lingkup pelayanan gereja Toraja karena temanya konsisten mengikut Yesus. Kata konsisten itu tetap, tidak berpindah. Dia konsisten. Bacaan leksionari membantu kita untuk menghayati dalam bagaimana pengakuan kita kepada Yesus betul-betul sejalan dengan apa yang kita hayati dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari saudara-saudara, kita perhatikan kembali Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 71. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Saudara, luar biasa. Para murid sudah pengikut Yesus kala itu banyaknya, sudah menikmati pelayanan Yesus, sudah menikmati apa yang Yesus buat secara luar biasa. Mujizat-mujizat yang Yesus buat itu luar biasa. Dan pengikutnya sudah menikmati itu dan bangga dengan itu. Tapi persoalan kemudian datang ketika banyak hal yang Yesus lakukan dan ajarkan tidak lagi mengenakan hati mereka. Lalu Alkitab mencatat mereka mengundurkan diri. Saudara, inilah persoalan besar yang sedang dihadapi Tuhan Yesus, yaitu murid-muridnya mengundurkan diri, turn back, berbalik dan tidak lagi mengikut Yesus. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara adalah, mengapa murid-murid itu mengundurkan diri? Itu pertanyaan penting. Padahal sekali lagi kita tahu, kita baca dalam kisah Injil-Injil yang dicatat, wah luar biasa. Orang yang mengikut Yesus berbondong-bondong, bahkan mengelu-elukan, apalagi dengan melihat dan menyaksikan berbagai mujizat yang Tuhan buat waktu itu. Tapi pertanyaan sekali lagi, mengapa murid-murid itu mengundurkan diri? Sangat jelas respon mereka ya, ayat 60. Sekali lagi saudara-saudara lihat di situ, mendengar semuanya itu banyak murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Nah, ternyata yang membuat banyak murid Tuhan Yesus mengundurkan diri adalah karena khotbah Tuhan Yesus yang keras. Itu menurut yang kita baca di pembacaan Injil. Tidak sanggup mendengarkan perkataan atau firman yang keras yang disampaikan Yesus. Tapi benarkah demikian? Saudara-saudara, dalam bahasa Yunani yang dipakai di situ adalah skleros. Yang bukan berarti sulit dimengerti. Jadi perkataan Yesus itu tidak sulit dimengerti. Bukan sulit dimengerti. Tapi sulit diterima dan dilakukan, itu persoalannya. Ya. Jadi bukan karena keras. Nah, ini yang diyakini Calvin ya. Calvin mengatakan kekerasan itu bukan terletak pada perkataan Yesus, melainkan kekerasan yang bercokol di dalam hati pendengarnya, para pengikutnya waktu itu. Itu yang menjadi soal. Reaksi yang tidak baik terhadap firman Tuhan bukan karena firman Tuhan itu keras, melainkan karena hati mereka yang keras. Oh, kau budak-budak di lambi lancemata. Mungkin kita lihat, wah, biasa tanpa sadar no jemaah, makar marok tuh ban pandita. Ya, keras sekali khotbahnya ibu pendeta atau pak pendeta. Penatua itu, penatua ini, wah, Mbak susi makarana, susi raka batu, ya kan? Kita yakin bahwa firman yang sungguh-sungguh diberitakan dengan
tulus dengan ikhlas berdasarkan kebenaran yang dicatat dalam Alkitab, bukan keras. Pada dasarnya keras bukan. Tapi benar apa yang dikatakan oleh Calvin. Justru terletak pada hati yang keras. Itu yang menjadi soal. Nah, karena itu Yesus tahu benar murid-muridnya yang dipilihnya itu. Maka itu dia tantang juga. Loh, kalau demikian kamu yang 12 ini, minus Yudas ya, yang nanti menjadi salah seorang yang mengkhianat. Kalau kamu sendiri gimana? Sekarang Yesus perhadapkan pilihan, silakan. Kamu pilih ikut sama orang banyak itu, mengatakan bahwa keras perkataanku ini, firman ini keras, karena itu tinggalkanlah saya. Lalu kita lihat reaksi para murid, saudara-saudara, sangat luar biasa. Termasuk Simon Petrus ya. Mereka menjawab dengan lantang, pengakuan tertera di dalam pembacaan kita sangat jelas ya. Bahwa mereka tidak akan berpaling. Mereka tetap konsisten mengikut Yesus. Dan seorang Petrus, lagi-lagi kita catat, sama halnya ketika di satu kesempatan Yesus bertanya, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus juga yang dicatat ya, dalam pengakuannya yang luar biasa. Engkau adalah Mesias yang dari Allah. Saudara-saudara, apa yang ditanyakan oleh Yesus ini mengalami sedikit kemiripan. Dan bolehlah kita sandingkan dengan apa yang dikatakan oleh Joshua kepada orang Israel. Kala mereka membaharui perjanjian di Sikem. Yosua bertanya, hai orang Israel, sebelum kita menyeberang, saya mau tanya, engkau akan tetap beribadah kepada Allah nenek moyang kita Ishak, Abraham, Yakub, atau engkau akan beribadah kepada Allah orang Amori, ya, pada berhala-berhala. Tetapi ingat, Joshua kemudian katakan, ingat, saya dan seisi rumahku tetap akan beribadah kepada Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara, kita lihat juga respon umat luar biasa ayat 21. Hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Tapi belum puas Yosua, terus dia menantang. Bagaimana di beberapa ayat berikut, kenapa Yosua kok sudah dijawab begitu umat, masih dia kasih lagi. Ya, Yosua tahu bahwa orang Israel ini adalah orang yang seringkali jatuh bangun ya. Ya, kadang-kadang kalau bagus-bagus keadaan, mereka lantang mengaku Tuhan, percaya kepada Allah Israel, tapi pada saat mereka bermasalah, bersoal dengan kehidupan, mereka kemudian memberontak, melawan kepada Tuhan. Saya kira itu menjadi catatan penting Yosua mengapa berulang bertanya dan mempertanyakan sikap hati orang Israel. Tapi mereka tetap konsisten. Alkitab mencatat itu bahwa orang Israel tetap konsisten. Tidak, kami tetap beribadah kepada Tuhan. Dan ini yang diperlihatkan saudara-saudara oleh Petrus. Seperti halnya mencerminkan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Alasannya, apa alasannya? Sangat jelas bagi Petrus dan kawan-kawannya. Karena tidak ada Allah yang seperti Allah di langit yang di atas dan di bumi di bawah, yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada yang dengan segenap hati hidup di dalamnya. Saya kira itulah kesaksian Salomo dalam doa yang kita baca tadi, doa Salomo itu. Kesaksian Salomo bahwa kasih setia Tuhan tidak berubah kepada ayahnya dan kepada dirinya sendiri. Karena itu Salomo terus menciptakan relasi yang intens, yang sungguh-sungguh terus menerus kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti Paulus berkata dalam Kolose 2 ayat 6. Apa yang dikatakan di situ, saudara? Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara-saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita di dalam Yesus Kristus tidak pernah in and out. Ya, masuk dan keluar dalam hidup kita. Amin. Iya.
Allah yang kita yakini dalam Kristus itu tidak pernah masuk, keluar lagi, tidak. Sekali ia ada dalam hidupmu, maka dia pasti ada untuk selama-lamanya. Ia tetap tinggal. Tapi mungkin ada yang berpikir, Tuhan kadang-kadang jauh dari kita. Tapi mungkin bertanyalah pada diri Anda. Jangan-jangan kita yang sedang menjauh dari Tuhan. Jikalau ada perasaan seperti itu muncul. Bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah keluar masuk dari kehidupan kita. Tidak pernah. Sekali ia tinggal dalam hidupmu, ia akan ada untuk seterusnya. Persoalannya apakah engkau terus membuka diri untuk itu. Firman Tuhan ini saudara-saudara sungguh mengingatkan kita. Agar kita hidup tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Dia artinya setia dan konsisten. Mengikuti Yesus, apapun dan bagaimanapun. Saudara-saudara yang Anda lalui dalam hidup ini. Jangan pernah kemudian undur. Saudara menjadi orang percaya, jangan naik turun. Pada saat situasi aman, saya kuat percaya. Pada saat situasi kurang nyaman, iman saya mulai memudar. Ya. Apalagi kalau saya bertanya, di mana Anda bisa mengatakan saya konsisten mengikuti Yesus? Ya bisa jadi ada banyak orang kemudian lantang dan dengan bangga, saya konsisten, saya tetap mengikut dan mengiring Tuhan Yesus. Iya, situasinya aman, tidak ada tantangan, tidak ada. Semua berhasil, apa yang direncanakan, apa yang diusahakan, semua tidak ada kendala. Adapun mungkin sedikit saja. Tapi bagaimana jika tantangan itu besar? Bahkan sama seperti satu keluarga yang dikisahkan tahun 1800-an itu. Yang melahirkan sebuah lagu, mengikuti Yesus keputusanku. Jikalau pilihannya adalah hidupmu. Apakah kita masih konsisten mengikuti Yesus? Jelas ya. Kalau kita benar-benar sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Mengapa saudara-saudara? Betapa penting. Karena keputusan mengikut Yesus itu perlu kita ambil setiap hari. Every day. Jangan sekali-kali. Nanti kalau enak-enak, situasi baru saya rajin lagi beribadah. Nanti pandemi COVID-19 ini kalau sudah baru saya ikut melayani. Ya. Selagi pandemi atau selagi COVID-19 ini mengancam, saya tunggu dulu. Saudara, ada banyak cara yang Tuhan pakai untuk kita agar kita tidak membiarkan iman kita tertidur lelap di masa ini. Dan ini memang tantangan juga. Lihatlah ini secara positif bahwa COVID-19 juga adalah ujian yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita akan masih tetap percaya pada Tuhan? Apakah hidup kita akan masih bersandar pada Dia? Atau kita malah semakin rapuh, semakin tawar hati dalam beriman kepada Tuhan? Saudara-saudara, mari kita belajar dengan kehidupan orang-orang yang telah menerima Yesus dengan sungguh-sungguh. Sama seperti kisah tadi. Kita juga belajar di banyak Alkitab. Contoh-contoh dalam Alkitab. Siapa yang tidak kenal Ayub? Sungguh luar biasa. Sudah bisa dia mengingkari Tuhan. Dengan pergumulan yang ia hadapi. Dengan persoalan yang ia hadapi. Tapi masalahnya, ia tahu bahwa hidupnya itu hanya bisa berarti dan berharga oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan itulah yang disaksikan oleh Alkitab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita seringkali gagal menjadi orang Kristen. Saya juga, saya akui, saya seorang pendeta, tapi seringkali juga gagal menjadi seorang pendeta. Gagal menjadi seorang Kristen. Saudara-saudara mungkin, Bapak Ibu, Saudara, seringkali mungkin gagal menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Mungkin gagal dalam rumah tangga, gagal dalam usaha, gagal dalam banyak hal. Dan bisa menggoyangkan iman kita. Bisa membuat kita berpikir untuk meninggalkan Yesus. Saudara, tetaplah percaya kepada Yesus. Tetaplah mengiring Dia. Karena bukan persoalan yang kita nikmati kini di dunia yang sifatnya sementara ini. Tetapi yang Yesus tawarkan bagi saudara-saudara dan saya adalah
hal yang bersifat kekal, yaitu kehidupan kekal. Amin. Itu yang dia tawarkan bagi saudara dan saya. Karena itu tetaplah konsisten mengikut Yesus dalam kehidupan. Mari buktikan saudara-saudara bahwa kita adalah sekelompok orang-orang yang dikatakan konsisten, tetap percaya kepada Yesus, hidup di dalam kebenarannya. Jikalau kita sungguh-sungguh membuktikan dalam perjalanan hidup kita, menyatunya kata dan perbuatan dalam kehidupan beriman kita adalah penanda bahwa saudara adalah orang-orang yang konsisten mengikuti Yesus. Tapi kalau lain di bibir, lain di hati, lain yang saudara katakan, lain yang saudara lakukan, sesungguhnya itu menandakan bahwa saudara tidak konsisten dan tidak setia mengikuti Yesus. Karena itu marilah kita merenungkan firman Tuhan ini. Dalam menghayati cinta kasih-Nya yang luar biasa dalam hidup kita, percayalah bahwa Yesus tidak akan pernah mengecewakan kita. Yesus akan selalu merangkul kita dalam segala situasi dan kondisi apapun yang kita hadapi sekarang ini, termasuk tantangan COVID-19 ini. Tuhan senantiasa menyediakan sukacita, damai sejahtera bagi setiap orang yang setia, yang tetap percaya kepada Yesus. Saudara-saudara merasa orang yang dipanggil, saudara-saudara merasa orang yang terpilih untuk percaya kepada Yesus dan menyaksikan Yesus, maka hayatilah itu. Hadirkan Roh Kudus dalam hidupmu, agar engkau sungguh kuat menjalani hidup berimanmu tetap di dalam Tuhan. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengaminkan firman Tuhan ini, kita bersama-sama dalam penghayatan iman menyanyikan lagu yang lahir oleh kesaksian satu keluarga di tahun 1800-an di suku pedalaman India dengan judul I have decided to follow Jesus. Keputusanku mengikut Yesus, keputusanku ku tak ingkar. Ya, boleh kita nyanyikan lebih tempo yang lebih lambat. Kita nyanyikan dulu bahasa Inggrisnya. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus, keputusan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Amin. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita naikkan doa Bapa kami sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saya jemput berdiri, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita
Berdasarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Muliakan Allah Bapa. Sidang jemaat kekasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memberi persembahan, dan biarlah kita mengingat firman Tuhan. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Mazmur 141 ayat 2. Mari kita memuji Tuhan. Apa arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan.
bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita masuk dalam doa syukur dan syafaat. Kita mendukung dalam doa beberapa anggota jemaat yang sedang dalam kelemahan tubuh, yang dirawat di rumah, Bapak Warsito, Nyonya Velin Junior Guling, masing-masing menerima perawatan di rumah, dan mungkin masih ada beberapa anggota jemaat yang masih dalam tahap pemulihannya. Kita bersyukur bersama-sama beberapa anggota jemaat oleh karena berbagai perkara dan berkat yang dinikmati dan dialami. Saudari Dewinda Banna atas perpuluhan, NN atas berkat Tuhan, keluarga JR Tato Samara atas pemeliharaan Tuhan, keluarga Pendeta Sila Pasali atas berkat Tuhan, keluarga Minggu Bidang atas berkat Tuhan, keluarga Welem Paluru atas berkat kesehatan, dan selesainya anak kekasih Julianto di Yudisium, keluarga Heri Abriyuda Batewa atas selesainya pemberkatan nikah, keluarga Nyonya Yohana Taruk Labi atas selesainya pemakaman suami dan orang tua, yaitu almarhum Bapak Matius Taruk Labi, keluarga Yohanis Senolinggi atas berkat dan kesehatan, saudara Yesaya Panggalo atas berkat Tuhan, Ibu Anita Bulo atas pertambahan usia pada tanggal 2 Agustus, keluarga Andarias Pagalla atas HUT ke-47 Bapak Andarias Pagalla, keluarga Hans T. Pasila atas HUT anak kekasih Excel Pasila pada tanggal 6 Agustus, saudari Agustina Ambabunga Taruk Labi atas HUT pada tanggal 14 Agustus, keluarga Luther Tanduk Aloh atas pertambahan usia Nyonya Kristina Tanduk Aloh yang ke-65, keluarga John Asmar atas HUT anak kekasih Karissa Larena Evangeline Riga yang ke-11 pada tanggal 4 Agustus, dan juga kenaikan kelas. Kita bersyukur bersama-sama dengan semua anggota jemaat yang berulang tahun mulai dari tanggal 16 Agustus sampai hari ini 22 Agustus 2021. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Pujian dan syukur, hormat, kemuliaan patut dan layak kami persembahkan kehadirat-Mu Tuhan Allah. Kami telah menikmati lawatan cinta dan kasih sayang Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan ketika kami dimungkinkan menikmati kebenaran firman-Mu, menyapa kami semua di hari yang Kau kuduskan ini. Kami percaya hanya oleh kuasa Roh Kudus dan hikmat Allah memampukan kami untuk mengerti, menghayati kebenaran firman itu, dan kami menjadi orang-orang yang konsisten mengikut Tuhan. Sekalipun dalam segala situasi yang kami hadapi akan terus ada perubahan-perubahan. Tetapi kami tidak akan pernah berbalik lagi. Kami terus mengiring Engkau dan menyaksikan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Allah bagi seluruh majelis gereja yang terlibat dalam pelayanan ini. Tim musik, operator, sound system, pengerja, gereja, security, bahkan kawan-kawan kami dari tim multimedia. Kami boleh terlibat dalam berbagai tugas dan tanggung jawab peran kami. Dan biarlah semuanya ini untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mengambil bagian pulang dengan sukacita.
membawa berkat yang Tuhan telah curahkan untuk kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang menikmati pelayanan ini, jemaat Moria Palu di berbagai tempat saat ini. Bahkan juga saudara-saudara seiman kami yang mengakses di berbagai tempat, di Palolo, di luar kota Palu, dan di mana-mana kami percaya mereka terberkati oleh pelayanan ini. Ya Tuhan Allah, kami bersama-sama menaikkan pujian dan syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi beberapa anggota jemaat, baik pribadi maupun keluarga, yang menyatakan persembahan syukur di hadapan Tuhan oleh berbagai perkara-perkara kehidupan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Bahkan setiap kami yang telah memberi persembahan syukur di hadapan Tuhan melalui kolekte, amplop, bahkan kotak. Kami percaya bahwa semua itu bersumber daripada Tuhan dan kami kembalikan kepada Tuhan Sang Pemilik. Dan kami yakini setiap tangan yang memberi persembahan itu dalam ketulusan dan keikhlasan tidak akan pernah kekurangan. Kami terus bertambah-tambah berkat-Mu dalam hidup ini melalui usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Allah. Kami berdoa bagi beberapa anggota jemaat yang sedang dalam pergumulan karena sakit, yang saat ini menjalani perawatan di rumah oleh berbagai gangguan kesehatan, juga oleh karena terpapar oleh virus corona. Kami percaya bahwa Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Bagi yang sudah mengalami perubahan, kami yakini bahwa Tuhan akan menyempurnakan kesembuhan mereka. Terima kasih Tuhan Allah. Demikian juga kami berdoa dalam perjalanan kehidupan jemaat-Mu Moria Palu. Di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan tetap mengaruniakan kami semangat dalam menikmati persekutuan dengan berbagai kesempatan dan cara yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami, generasi kami, dalam masa pertumbuhan juga dalam pendidikannya, yang menuntut ilmu mulai dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, baik yang ada di kota Palu dan di beberapa kota-kota di Indonesia dimanapun Tuhan berkati. Dan kami yakini masa depan mereka terjamin di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi seluruh generasi kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka sebagai generasi yang takut akan Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang merindukan masa depan, juga yang sudah merindukan pendamping hidup, Tuhan buka jalan bagi mereka semua. Waktunya menikmati apa yang mereka harapkan daripada-Mu. Kami berdoa bagi seluruh anggota jemaat dalam sepekan ke depan, melalui tugas dan pekerjaan profesi apapun yang kami geluti. Tuhan karuniakan kami kuat, sehat, hikmat senantiasa. Bahkan seluruh usaha-usaha jemaat-Mu dalam berbagai bentuk diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita, ada berkat-Mu terus mengalir dalam kehidupan jemaat-Mu. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami, pelayanan kami sepekan di tengah COVID-19 ini. Kami terus mengandalkan Tuhan. Pemerintah dan bangsa kami, Tuhan sertai dan lindungi. Karuniakan hikmat bagi mereka dalam menata kehidupan bangsa dan negara ini. Bahkan baru saja kami selaku warga Indonesia yang Tuhan perkenan di masa COVID-19 ini menikmati HUT RI yang ke-76. Kami yakini semua oleh karena Tuhan. Terima kasih Tuhan Allah. Kami serahkan hidup kami sejauh hari ini. Tuhan tuntun dan sertai kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sambut sempurnakan sukacita, syukur dan pengharapan kami. Karena semuanya ini kami pinta hanya di dalam satu nama yang termulia dalam hidup kami. Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita berdiri. Satu pujian yang berkata, ku tetap cinta Yesus selamanya.
selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Amin. Dengan sukacita, pergilah dan jalanilah kehidupanmu sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita saat ini, kita lakukan Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Demikian ibadah kita, terima kasih dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua.